Paradigma pemerintah pusat. Sebuah pemikiran untuk memiliki pemerintahan yang gesit menuju Indonesia emas. Perkenankan kami bertanya. Jika kebijakan pemerintah pusat tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah desa, siapa yang gagal? Sebuah proyek yang dicanangkan oleh desa dengan anggaran desa, tapi dalam perjalanannya, mangkrak. Siapa yang bertanggung jawab? MBG diberi anggaran Rp15.000 per kali makan per orang dengan ketentuan nilai gizi dan variasi yang sudah ditentukan pusat. Kalau dalam pelaksanaan tidak sesuai, siapa yang kurang cermat? Kita mengharapkan pemerintah yang proporsional, sinergis, sekaligus gesit. Game teori, pemerintahan nasional. Players, pemeran dalam pemerintahan wajib mempunyai kesamaan paradigma atas NKRI, berintegritas dan berkompetensi yang memadahi. Added value, semua pemeran sebaiknya mempunyai persamaan persepsi mengenai tujuan negara. Rules, yang merupakan landasan hukum yang memberi batas kewenangan sekaligus ruang bertindak. Tactics adalah sinergi seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan negara. Scope merupakan teritori NKRI dalam lingkungan global. Rules menentukan batas permainan dan tactics menentukan cara bermain. Dalam games teori yang paling utama adalah player sama dengan orang yang bersumber daya MSD, bukan objek sumber daya manusia SDM. Decision making tidak sama dengan decision maker. Ayo kita perhatikan perbedaannya. Decision making menghasilkan alternatif keputusan yang bubuhkan paraf decision maker, menghasilkan ketetapan keputusan yang tanda tangan. Merekalah yang tanggung jawab. Hati-hati, hindari yang paraf yang tanggung sedangkan yang tanda tangan, yang jawab, tetapi sebaliknya. Peraturan atau kebijaksanaan pemerintah hanya ditetapkan oleh Presiden. Kesatuan Kabinet, tidak ada arah kebijakan kementerian yang berjalan sendiri-sendiri. Otoritas, tanggung jawab. Presiden yang mempunyai otoritas nasional juga memikul tanggung jawab keputusan nasional. Kebijakan menjadi holistik, tidak hanya optimal bagi satu sektor, tetapi merugikan sektor lainnya. Mengurangi konflik regulasi, satu fungsional grup tidak membuat ketentuan yang bertabrakan dengan fungsional grup lain. Menghindari silo mentality, menteri dipaksa melihat bidangnya sebagai bagian dari keseluruhan, bukan kerajaan sendiri. Memperjelas posisi menteri, spesialis berkualitas tinggi yang membantu presiden, bukan operating leader tandingan. Memperjelas hierarki aturan. Kebijakan nasional berasal dari satu otoritas. Kementerian menerjemahkannya menjadi petunjuk teknis pelaksanaan. Yang memahami bagian memberikan keahlian. Yang bertanggung jawab atas keseluruhan menetapkan kebijakan. Pemerintah bisa proporsional, sinergis, sekaligus gesit. Bila selalu ingat bahwa tujuan pemerintah pusat adalah menciptakan kondisi agar pemerintahan daerah, desa berhasil. Melakukan kegiatan yang semata-mata paralel dengan tujuan negara. Menekankan pada ketahanan nasional bukan sekadar pertahanan. Pusat berfungsi sebagai otak dan sistem saraf yang memungkinkan semua komponen negara bersinergis. Melalui peraturan kebijaksanaan yang holistik dan terintegrasi, prosedur pelaksanaan yang menunjang kelancaran operasional, menghindari terjun dalam kegiatan pelaksanaan yang bisa dikerjakan pemerintah daerah, desa. Mendukung penyelesaian proyek yang sudah ditetapkan melalui penyediaan sumber daya yang diperlukan. Pemerintah pusat mutlak harus gesit. Sedikit players, kompetensi sangat tinggi, informasi sangat luas, respons sangat cepat. Jadi pusat sama dengan otak besar namun bukan kepala besar atau organisasi besar. Bawah ke pusat berupa sensory information, pusat ke bawah berupa decision support. E-government harus bisa berfungsi timbal balik. Fakta terjadi, data tercipta, database, informasi, analisis, alternatif, keputusan, tindakan, feedback. Ayo kita rancang bersama. Membicarakan pemerintahan desa dan daerah saja tidak cukup dalam sebuah video pendek. Apalagi membicarakan pemerintah pusat yang menentukan arah seluruh negara. Diperlukan kajian offline yang intensif dan multidisiplin
untuk menguji berbagai paradigma dan alternatif. Agar akhirnya dapat disusun sebuah cetak biru pemerintahan Indonesia yang proporsional, sinergis, gesit, dan dapat diusulkan kepada DPR MPR untuk dikaji lebih lanjut. Asa Oso Reflecting Consulting selalu siap untuk berkontribusi. Dirgahayu NKRI. Merdeka!